Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur berbagai album yang kegagalannya, baik secara komersial dan kritik, telah menghancurkan status band atau artis yang merilisnya. Nomor 10, Passage, The Carpenters. Like sailing on a sailing ship to Gaya musik adult contemporary ala The Carpenters mulai dianggap usang menjelang akhir tahun 1970-an. Karen dan Richard pun mencoba arah baru lewat album Passage, sayangnya itu adalah arah yang salah. Album ini mencoba memadukan pop dengan elemen avant-garde yang ambisius dan berpuncak pada cover lagu Calling Occupants of Interplanetary Craft. In your mind you have capacities, you know. Beberapa single yang lebih ringan sempat menjadi hit yang cukup layak, tapi secara keseluruhan, Passage yang kontroversial ini menjadi album pertama The Carpenters yang gagal meraih sertifikasi gold. Album ini memang cukup sukses di luar Amerika Serikat, tapi itu tidak cukup untuk menutupi kenyataan bahwa The Carpenters mulai kehilangan relevansi. Butuh album Natal dan Made in America untuk membuat mereka bangkit kembali. Hingga akhirnya Karen Carpenter meninggal secara mengejutkan pada tahun 1983. Nomor 9, Summer in Paradise, The Beach Boys. Meski reputasi mereka mulai merosot sepanjang tahun 1980-an, The Beach Boys masih bertahan berkat basis penggemar setia mereka. Namun semua itu runtuh saat Summer in Paradise dirilis. Dengan absennya Brian Wilson, sebagian besar album ini berisi rekaman ulang, lagu cover, dan remix yang dibalut produksi pop rock khas tahun 90-an. Seperti yang bisa diduga, kritik terhadap album ini sangat pedas. Dan para penggemar pun tidak lebih lunak, karena album ini terasa begitu jauh dari ciri khas The Beach Boys. Summer in Paradise menjadi album The Beach Boys dengan penjualan terburuk sepanjang karir mereka, dan bahkan disebut-sebut ikut menyebabkan distributornya Naver bangkrut. Butuh waktu 20 tahun sampai mereka merilis materi baru. Sementara itu, album ini justru menjadi cult classic karena satu alasan. Sejak dirilis pertama kali, album ini tidak pernah dicetak ulang. Nomor 8, Second Coming, The Stone Roses. Setelah penjualan awal yang lemah, album debut self-titled The Stone Roses perlahan menjelma menjadi sleeper hit yang mengangkat Matt Chester menjadi fenomena global. Album kedua mereka pun sangat dinanti-nanti dan akhirnya berhasil meraih platinum di Inggris. Namun, Second Coming menerima respons yang beragam karena dianggap tidak menawarkan gebrakan baru dalam unsur musik alternatifnya. Penjualannya secara internasional yang biasa-biasa saja membuat album ini dicap sebagai kegagalan. Tapi yang lebih memperburuk keadaan adalah reaksi frustrasi band ini sendiri ditambah tur promosi yang berantakan dan penuh ketegangan. Akhirnya, pada tahun 1996, The Stone Roses bubar dengan reputasi jangka panjang mereka bisa dibilang bergantung pada album pertama yang legendaris itu. Apakah itu adil terhadap Second Coming yang kini mulai mendapat apresiasi lebih baik? Mungkin tidak. Tapi, album ini sempat membuat band tersebut seperti tidak bisa bangkit kembali. Nomor 7, Chinese Democracy, Guns N' Roses. Sudah bisa ditebak, ekspektasi terhadap album original pertama Guns N' Roses dalam 17 tahun sangatlah tinggi. Apalagi mengingat proses rekamannya yang berlangsung sepanjang jeda itu. Tapi, semua hype itu langsung meredup saat Chinese Democracy hanya debut di peringkat 3 Billboard 200 Amerika Serikat. Album ini memang berhasil meraih platinum, tapi butuh waktu lama dan distribusinya pun terbatas hanya lewat Best Buy tanpa banyak dukungan radio.
Ulasan yang campur aduk terhadap gaya musik yang terasa ketinggalan zaman makin memperkuat kekecewaan fans, apalagi setelah menanti sekian lama. Konflik legendaris dengan vokalis Axl Rose sudah lebih dulu membuat banyak penggemar kecewa. Beberapa orang kini mulai melihat Chinese Democracy dengan pandangan baru. Tapi album ini tetap dikenang sebagai salah satu kekecewaan terbesar dalam sejarah rock. Guns N' Roses sendiri belum pernah merilis album studio baru lagi sejak saat itu. Nomor 6, Van Halen 3, Van Halen. Saat David Lee Roth digantikan dengan Sammy Hagar, banyak yang percaya Van Halen masih bisa berevolusi. Tapi kehadiran Gary Sharon dari band Extreme sebagai vokalis baru justru tidak mendapat sambutan hangat dari para penggemar. Mungkin karena suaranya bukanlah representasi sejati dari Van Halen 3. Keterlibatan besar Eddie Van Halen dalam produksi album ini justru dianggap berlebihan oleh banyak orang. Hasil akhirnya dinilai sebagai proyek ego pribadi yang terlalu panjang dan tidak fokus. Meski begitu, albumnya masih cukup menarik untuk meraih status gold. Sebelumnya, Van Halen hampir selalu mencetak album platinum, sehingga pencapaian ini dianggap sebagai penurunan yang mengecewakan. Van Halen 3 gagal menyatukan proses kolaboratif band dan tidak mampu menarik banyak penonton saat tur. Sharon keluar pada tahun 1999 dan Van Halen baru merilis album studio berikutnya pada tahun 2012. Nomor 5, Mardi Gras, Creedence Clearwater Revival. Gaya musik yang memadukan nuansa California dengan budaya Deep South membuat Creedence Clearwater Revival menjadi salah satu band terbesar saat memasuki dekade 1970-an. Tapi, Mardi Gras jauh dari kata meriah, baik dari sisi internal maupun tanggapan fans. Proses rekaman yang penuh ketegangan menghasilkan album country yang terdengar lemas dan mengecewakan kritikus. Penjualannya cukup kuat, tapi masih di bawah standar keberhasilan CCR sebelumnya. Tur promosinya pun tidak bertahan lama. Kegagalan album ini ditambah masalah internal akhirnya membuat band bubar. Banyak yang menduga sang vokalis utama, John Fogerty, sengaja mendorong pembubaran ini menyusul keluarnya sang kakak, Tom, dan konflik kreatif dengan anggota lainnya. John sendiri kemudian sukses bersolo karir, sedangkan Stu Cook dan Doug Clifford mencetak debut penulisan lagu yang dianggap gagal total lewat Mardi Gras. Nomor 4, Cut the Crap, The Clash. Setidaknya judul rilisan terakhir The Clash cukup menggambarkan apa yang ada di benak para pendengar. Cut the Crap menunjukkan band punk legendaris ini mencoba bergeser ke arah new wave yang terlalu dipoles tanpa kehadiran Mick Jones. Bahkan drummer Pete Howard dan basis Paul Simonon dihapus dari hasil akhir rekaman. Joe Strummer memang tidak mengorbankan kualitas penulisannya, tapi semua itu tenggelam dalam suara khas era 80-an yang terlalu berisik. Album ini gagal secara penjualan dan mendapat kritik pedas dari para pendengar. Strummer pun mengaku kecewa, apalagi konflik kreatif dengan produser Bernard Rhodes menjadi pemicu terakhir dari perpecahan internal band. The Clash bubar sebulan sebelum Cut the Crap dirilis. Walaupun kini ada sebagian penggemar yang mulai menghargai keberaniannya untuk menyimpang dari gaya lama, semua sepakat bahwa album ini adalah kegagalan yang tidak bisa mereka pulihkan. Nomor 3, 143, Katy Perry. Setelah keluar dari American Idol dan gagal secara kritik lewat 2 album eksperimental, 2024 dianggap sebagai momen kebangkitan bagi Katy Perry. 143 diprediksi akan menjadi comeback sang bintang ke dunia dance pop dengan dukungan produser ternama.
Namun, album ini juga melibatkan produser Dr. Luke yang tengah menghadapi tuduhan pelecehan seksual. Kontroversi ini makin memperburuk album yang dianggap sebagai karya terburuk dalam karir Perry. Setelah debut di posisi ke-6, album ini langsung menghilang dari Billboard 200 hanya dalam 2 minggu. Para kritikus mulai mempertanyakan relevansi Perry di industri musik, bahkan keasliannya sebagai seorang artis. 143 yang diambil dari kode angka I Love You justru sama sekali tidak dicintai dan membuat langkah karir Perry semakin mundur. Nomor 2, Paula, Robin Thicke. Kesuksesan Blurred Lines justru membawa nasib buruk bagi Robin Thicke. Album berikutnya, Paula, adalah proyek konsep yang dibuat sebagai bentuk ungkapan perasaannya setelah berpisah dari aktris Paula Patton. Album ini menuai reaksi beragam karena kualitas musiknya yang biasa saja dan lirik yang terlalu blak-blakan. Setelah debut mengecewakan di posisi ke-9, pamornya langsung anjlok seiring citranya yang sudah kontroversial sebagai ladies man. Reputasinya semakin rusak setelah perceraiannya yang berlarut-larut dan munculnya tuduhan plagiarisme hingga kekerasan. Thicke tidak merilis album baru lagi hingga On Earth and in Heaven muncul pada tahun 2021 yang sayangnya malah mencetak angka penjualan yang lebih buruk. Paula kini dianggap sebagai contoh nyata kegagalan album yang terlalu pribadi dan dampak buruk dari ketenaran instan yang tidak dikelola dengan baik. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1, Metal Machine Music, Lou Reed. Penggemar musik avant-garde dan rock mainstream sepakat bahwa Lou Reed adalah sosok yang hebat. Tapi mereka juga sepakat bahwa Metal Machine Music adalah eksperimen yang terlalu ekstrim. Album ganda berdurasi 65 menit ini hanya berisi dengungan dan suara feedback dari gitar elektrik. Bahkan kritikus pun menganggapnya sebagai karya yang terlalu memuaskan ego pribadi dan melelahkan untuk didengarkan. Pendengar awam pun jelas kecewa. Kegagalan komersial dan kritik yang menghujani album ini langsung membuat Lou Reed terasing dari dunia musik populer. Apapun motif samar di balik proyek ini, Reed memang akhirnya berhasil menggabungkan unsur eksperimental ke dalam musik yang lebih mudah diakses dan mendapatkan pujian konsisten. Bahkan, Metal Machine Music kini menjadi bahan debat. Apakah ini benar-benar album terburuk sepanjang masa atau justru bentuk jenius yang tidak bisa dipahami? Yang jelas, ini adalah contoh nyata dan literal bagaimana karir musik besar bisa runtuh lewat satu album. Apa saja momen salah langkah yang pernah dilakukan musisi favoritmu? Tulis di kolom komentar. Apakah kamu menikmati video ini? Cek juga video lain dari Watch Mojo Indonesia. Pastikan kamu sudah subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.